subscribe, like, dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi MTS Darul Bina, Oke, semuanya ikutin doanya ya. bacaan doa sebelum pembelajaran dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya alima ma fis sudur, akhrijna min zulumati ilan nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Depannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga saja kalian sehat-sehat semua ya di rumah ya. Ya. Kalian PTS minggu kemarin, hari ini kalian belajar kembali seperti biasa. Nanti di akhir tahun, di bulan Desember, kalian ada ujian akhir semester atau penilaian akhir semester ganjil ya. Oke, pada hari ini, pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai asam dan basa. Namun sebelum Bapak mulai, apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas. Baik, suara saya terdengar jelas ya. Alhamdulillah. Oke, sambil kalian buka buku paketnya di halaman 123. Iya, karena kepalanya takutnya beneran di jalan, makanya katanya di jam terakhir. Ya, sambil dibuka buku paketnya, buku paket IPA halaman 123. Oke, baik. Iya. Nanti di jam terakhir beneran. Screen-nya tolong dihidupin Pak Rosikin. Pak Rosikin, share screen-nya. Iya. Oke, perhatikan ya. Di sini Bapak sudah nge-share link untuk kalian install aplikasi Lab ya, Lab IPA. Oke. Tapi secara animasi ya, di situ ada animasinya. Install dulu. Kalian buka linknya, di situ ada kimia, kalian install juga yang kimia. Jadi di lab virtual IPA itu ada kimia, biologi, sama fisika. Hari ini karena kita tentang asam basa, kalian install dulu yang kimia. Paham ya? Oke. Sambil kalian menginstal, Bapak jelaskan dulu mengenai asam dan basa.
Nah, nanti ketika kalian sudah install aplikasi tersebut, akan tampil layar atau screen seperti ini ya. Nah, kalian masuk. Ini tuh HP-nya taruh. Nah, di sekolah menengah, ngerti SMP. Nah, di sini ada tampilan, ada informasi mengenai reaksi asam basa. Apa sih reaksi asam basa? Jadi reaksi asam basa itu merupakan reaksi kimia yang melibatkan preaksi asam dan basa. Nah, yang dapat digunakan dalam menentukan pH. Nah, pH indikatornya, beberapa kerangka teoritisnya menyediakan konsepsi alternatif bagi mekanisme reaksi dan aplikasinya dalam penyelesaian masalah terkait. Nah, kerangka tersebut dikenal sebagai teori asam basa. Konsep ilmiah pertama asam dan basa dipaparkan oleh Lavoisier. Ini nama orang ya. Nah, ini nama seorang peneliti. Ia mendefinisikan asam sebagai spesies yang mengandung oksigen. Yang faktanya atom oksigen ia namai dari kata Yunani yang berarti pembentuk asam. Jadi sebelum kalian masuk ke simulasinya, Bapak jelaskan dulu apa itu asam dan apa itu basa. Nah, asam yang di sini punya ciri-ciri ada apa aja? Nah, bisa kalian lihat di buku paket kalian. Asam itu biasanya bersifat masam, kayak jeruk rasanya masam. Ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, kemudian ada indikator-indikatornya yang mengetahui bahwa larutan itu asam atau basa. Nanti ketika kalian praktek, kalian bisa tahu bahwa cairan atau larutan itu bersifat asam atau bersifat basa. Bisa kalian baca ya di bukunya halaman 123. Ini asamnya macam-macam. Asam itu kebagi dua berdasarkan asal terbentuknya, ada asam organik dan asam anorganik. Kalau asam organik berarti berasal dari makhluk hidup, ya kayak jeruk, ya jeruk terasa masam, kemudian dari buah anggur, asam tatrat, ada asam malea dari buah apel dan buah pir, kemudian dan dari sayur-sayuran juga ada ya. Kemudian ada asam anorganik, artinya asam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau bahan kimia yang dibuat oleh manusia. Contohnya asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Nah, ini juga bersifat basa. Ya, oke. Kemudian selain asam juga ada basa. Bisa dilihat bukunya di buku paketnya. Basa adalah senyawa yang dapat bereaksi dengan asam. Biasanya dia itu mengandung OH, ya OH, oksigen dan hidrogen, ya mengandung OH. Biasanya kalau asam itu OH, sedangkan basa itu OH. Biasanya ada dua berarti ya, ada dua jenisnya. Nah, contoh-contoh basa itu biasanya sabun, umumnya sabun, pupuk, kemudian ada kalsium hidroksida, ada obat-obatan, umumnya adalah basa. Ini berlawanan ya, sifat asam dan sifat basa. Biasanya kalau kalian habis makan seafood, ya, makan seafood untuk menghilangkan bau pada makanannya, ya bau amis pada makanannya, biasanya dicuci tangannya pakai apa? Pakai sabunnya, pakai sabun bisa. Nah, tujuannya untuk menghilangkan bau atau enggak bersihin pakaian. Biasanya menggunakan deterjen. Deterjen itu bersifat basah. Kalau basah umumnya licin, ya. Jadi licin. Kalau basah-basah itu umumnya licin. Ya, sabun bersifat basah. Oke, untuk biar kalian lebih memahaminya, perhatikan simulasi asam basa berikut. Di sini setelah kalian install, kalian bisa coba-coba ya. Ini ada beberapa larutan, ada larutan teh, ada larutan cuka, ada larutan deterjen, ada larutan jeruk, dan larutan sabun mandi. Ini ada 5 larutan. Nah, kalian uji
Kalian bisa mengujinya dengan cara memilih dua lakmus ini. Ini ada lakmus merah dan lakmus biru. Ya, jadi kertas lakmus ini adalah salah satu ya untuk menguji larutan itu asam atau basa. Dilihat dari apanya? Warnanya. Silakan kalian kita coba ya. Pertama menggunakan lakmus merah. Nah, ini lakmus merah 1, 2, 3, 4, 5 karena larutannya ada 5 ya. Kita uji menggunakan larutan teh. Kita tetesin ke sini. Nah, tetap berwarna merah. Larutan cuka tetesin, masih tetap berwarna merah. Larutan deterjen, nah berubah menjadi warna biru. Larutan jeruk masih tetap berwarna merah. Larutan sabun mandi biru. Ya, apa maksudnya berarti? Berarti larutan teh tetap berwarna merah. Artinya kalau dia tetap berwarna merah dari kertas lakmus merah setelah dikasih cairan teh tetap berwarna merah, artinya larutan teh ini bersifat asam. Ya, jadi kalau asam itu ciri-cirinya kertas lakmusnya berwarna merah. Larutan cuka juga sama merah, berarti larutan cuka adalah asam. Kemudian deterjen berwarna biru. Nah, salah satu ciri dari sifat basa menyebabkan kertas lakmus berwarna biru. Nah, di sini bisa kalian lihat kertas lakmus telah diteteskan dengan larutan deterjen berwarna biru, maka deterjen bersifat basa. Larutan jeruk juga berwarna merah, maka larutan jeruk bersifat asam. Sabun mandi berwarna biru, kertas lakmusnya, maka larutan sabunan mandi bersifat basa, gitu ya. Yang biru juga nih, itu kalau lakmus merah. Sekarang coba di kertas lakmus biru. Kita teteskan ya. Nah, sekarang dilihat. Nah, ini larutan teh ini seharusnya merah ya di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini larutan cukanya bersifat asam, deterjennya berwarna biru, berarti larutannya bersifat basa, jeruk berwarna merah, maka dia sifatnya asam, sabun mandi berwarna biru, maka dia sifatnya basa. Maka kesimpulannya adalah ya, berarti lakmus biru dia tetap berwarna biru, lakmus merah tetap berwarna merah, berarti dia mengandung asam tapi tidak terlalu pekat. Ya, jadi nggak terlalu pekat, itu berarti nggak terlalu tajam rasa asamnya. Kemudian cuka berwarna merah berarti mengandung asam, deterjen warna biru mengandung basa, jeruk merah-merah mengandung asam, sabun mandi biru-biru mengandung basa. Oke, ini simulasi asam basa pada kertas lakmus. Nanti kalian coba di HP kalian ya. Kemudian di sini ada indikator alami dan indikator asam basa. Oke, ini yang alami kita buka. Nah, di sini kalau alami, indikator alami berarti indikator yang terbuat dari bahan-bahan dari tumbuhan, ya, dari makhluk hidup, itu alami. Ada mawar, ada kelopak mawar, ada bayam merah, ada kunyit, ada kubis, ada bunga sepatu, ada geranium. Ya, kita coba ya. Nah, pilih salah satu tumbuhan. Nah, kalian mau milih yang mana? Kita coba yang paling dekat dengan kalian itu kunyit ya. Kunyit. Oke, kita coba kunyit. Nah, dari kuning dari warna ini berubah ya, dari oranye jadi warna kuning. Kalau basah dari kuning menjadi warna merah tua ya. Kita ulangi lagi. Kunyit. Perhatikan perubahan warnanya. Nah, oke.
Itu. Kemudian apa lagi? Mawar. Kalau mawar bisa kalian lihat berubah warnanya. Berubahnya beda-beda ya. Kemudian coba bayam merah. Oke, berubah ya. Nah, hasilnya apa? Kalau setelah nanti kalian coba, kalian lihat hasilnya. Kubis, ketika warna aslinya kubis merah, ungu atau merah, lembayung, warna aslinya. Ketika di perubahan warna dalam larutan asamnya, dia menjadi merah muda. Kalau yang basah, dia menjadi warna hijau. Berubah ya. Bunga sepatu, warna aslinya merah. Ketika dikasih larutan asam, dia tetap merah. Basah dia berwarna kuning. Bunga mawar warna aslinya merah kelopaknya, ketika diberikan warna dikasih larutan asam dia merah muda, larutan basah berwarna hijau dan seterusnya. Ini menggunakan bahan alami. Ya. Yang terakhir indikator universal asam basa. Nah, ini indikator universal. Jadi dia nentuin pH-nya, larutan pH-nya dari 1 sampai 14. Jadi kalau dia asam, nah kita lihat ya, nanti kita uji dulu bahwa itu larutan itu asam atau basa dengan cara kita praktek. Oke, kita mulai ya. Misalkan larutan teh. Kemudian larutan cuka. Bisa dilihat ya, larutan jeruk. Nah, kita ulangi biar kamu paham. Ini larutan teh, larutan cuka, larutan jeruk. Kemudian next, ini larutan basah ya. Ada perubahan warna ya. Jadi kita ulangi. Nah, hasilnya apa? Nah, tentang pH. Jadi kalau dia warnanya merah, berarti dia kurang dari 3, asamnya kuat. Jadi asam itu paling kuat kalau dia pH-nya kurang dari 3, 0, 1, 2. Sedangkan kalau dikatakan lemah, kalau dia asamnya lemah 3 sampai 6, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau hijau berarti netral, berarti pH-nya 7. Kalau biru berarti dia basa lemah 8 sampai 11. Kalau basanya kuat, biasanya di warnanya ungu violet itu lebih dari 11, 12, 13, 14 ya. Jadi ada asam kuat, ada asam lemah, kemudian netral, ada basa lemah dan basa kuat. Kemudian pada larutan teh ini dia levelnya berarti asam lemah. Kenapa dia asam lemah? Bisa dilihat ya. Dia 6. Jingga kuning. Bisa dilihat warnanya ya. Ada perubahannya. Kemudian di larutan cuka itu 2, asam kuat, berarti di warna merah. Kemudian deterjen 12, berarti dia basa kuat, ungu violet. Kemudian di larutan jeruk 3 itu berarti asam kuat atau asam lemah? Asam lemah. Kemudian sabun mandi 11, basa kuat atau basa lemah? Itu basa lemah. Nah, jadi ini hasilnya. Nanti kalian coba sendiri ya perubahannya. Kalau masih belum paham, kita ulangi lagi. Nah, ini perubahan ini awalnya. Ya. Ini awalnya. Jadi lihat warnanya, perubahan warnanya. Ulangi lagi. Nah, tante yang warnanya cocok dengan ini yang mana ya? Nah, ya di sini nomor 6. Larutan cuka berarti di sini nomor 2. Larutan jeruk maka di sini nomor 3. Kemudian sabun mandi. Sabun mandi mana di sini yang sama? Yang sama nomor 11. Deterjen
deterjen nomor 12 ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Ini aplikasi yang Bapak dapatkan dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan sekarang Bapak sedang mengimplementasikan buat kalian. Nah, selain aplikasi tentang pelajaran kimia, di sini juga ada tentang biologi dan fisika. Nanti Bapak kirimkan aplikasi yang lainnya biar kalian nanti bisa belajar di rumah, kemudian dapat bisa praktekannya di rumah ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang reaksi asam dan basa? Ada yang sudah menginstal? Halo? Anak-anak, ada yang sudah menginstal aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Apakah berjalan di HP kalian? Pak, ada soalnya nggak, Pak? Ya. Ada soalnya nggak? Aplikasinya yang di kelas itu ya, 7 ya, Pak. Kelas 7. Ya. Jadi kalian untuk belajarnya, jadi silahkan kalian coba aplikasinya, dicoba-coba ya. Nah, nanti Bapak akan bagikan kertas aplikasinya tersebut, sudah Bapak kirimkan aplikasi tersebut di grup kelas kalian. Ada yang boleh ditanyakan tentang aplikasi ini? Iya. Tidak. Oke, kalau gitu Bapak simpulkan. Jadi sifat-sifat asam, yang pertama rasanya asam. Yang kedua mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah, mempunyai nilai pH kurang dari 7. Kemudian sifat-sifat basa. Sifat basa rasanya pahit. Yang kedua, lakmus merah menjadi warna biru, kemudian mempunyai nilai pH lebih dari 7. Kemudian untuk tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan tugas kompetensi, uji kompetensi 3.16. Saya ulangi, uji kompetensi 3.16 halaman 130. Berapa? 100 berapa, Pak? Halaman 130 ya. Di buku paketnya halaman 130. Oke, baik. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan buat Bapak pada hari ini, Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai, kemudian observasi. Nah, dilihat dulu. Nah, itu fokus. Nah, itu perbesar berarti. Nah, kemudian yang amuba juga sama, fokus. Nah, sip. Kemudian fungsi, ya itu fungsi mikroskop. Nah, itu ya. Oke, silang terus komponen. Nah, itu komponennya macam-macam fungsi dari alat-alat mikroskopnya. Nah, itu back close. Nanti bisa yang